Dahulu, Dewi dikenal sebagai seorang pimpinan eksekutif muda yang sangat dihormati. Parasnya menawan, pikirannya cemerlang, dan ia menjadi pusat perhatian banyak pihak. Namanya selalu disebut dengan kekaguman, setiap langkahnya memancarkan keyakinan diri. Kerumunan orang ingin merapat padanya, baik karena sanjungan murni maupun demi meraup keuntungan pribadi. Namun, dalam hitungan bulan, nasib berbalik drastis. Usahanya ambruk. Sebelum kita melanjutkan kisahnya, jangan lupa subscribe channel Pelangi Kisah dan tuliskan di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Pegawai mulai meninggalkan Bahtera satu persatu. Para penanam modal menarik dananya, dan mereka yang dahulu melambungkan namanya kini berangsur menjauh. Dewi terpuruk dalam kesendirian. Saat tubuhnya akhirnya terkapar sakit, tak berdaya dan ringkih, tak seorang pun anggota keluarga hadir menjenguk. Teman karib, kolega kerja, semua lenyap seakan tak pernah mengenalnya. Semua kecuali diriku. Aku hanyalah Budi, seorang petugas kebersihan dengan pendapatan pas-pasan yang kerap dipandang sebelah mata. Fajar baru saja menyingsing pagi itu, namun Budi telah tegak berdiri di ambang pintu sebuah kompleks perkantoran prestisius di jantung kota Bandung. Ia berseragam petugas kebersihan yang warnanya mulai kusam, sepasang sepatu usang yang telah 2 kali diperbaiki, serta ransel mini yang selalu setia menemaninya. Isi tasnya hanyalah sebungkus nasi, air minum, dan sebuah foto ibunda tercinta yang sejak lama menderita sakit di kampung halaman. Potret itu senantiasa menjadi pengingat sekaligus pengobar semangatnya. Budi, lelaki berusia 26 tahun, hanyalah seorang pramubakti, sebuah jabatan yang seringkali dipandang sebelah mata oleh sebagian besar penghuni gedung tersebut. Namun, baginya, profesi ini adalah sumber rezeki dan anugerah. Ia tak memiliki gelar pendidikan tinggi, koneksi penting, apalagi warisan melimpah. Satu-satunya modal yang ia genggam adalah kegigihan untuk berjuang keras demi sang ibu. "Hei, petugas kebersihan, lantai ini ada sisa tumpahan kopi." Sebuah seruan bernada tinggi terdengar dari sudut koridor. Budi menoleh. Dewi, sang bos muda yang rupawan itu, sedang berdiri dengan raut jengkel. Ujung sepatunya berulang kali mengetuk lantai, menyiratkan ketidaksabaran. "Baik, Bu," balas Budi sigap tanpa menunjukkan ekspresi apapun. Dewi menduduki posisi pimpinan eksekutif termuda di perusahaan tersebut. Ia berparas jelita, cerdas, dan dikenal memiliki temperamen keras. Nyaris seluruh staf gentar menghadapinya. Namun, yang paling sering menjadi sasaran letupan amarahnya adalah Budi. Entah karena jabatannya yang paling rendah atau karena ia merasa tak perlu bersikap ramah terhadap sosok rendahan seperti Budi. Setiap hari, Budi harus membersihkan seluruh area kantor sendirian, mulai dari lantai, meja-meja kerja, toilet, hingga dapur kantor. Namun, pengabdiannya tak pernah dihargai. Bila ada setitik noda tertinggal, ia akan dimarahi. Bahkan, jika semua area sudah kinclong pun, ia tak pernah menerima pujian. Tetapi, Budi tak pernah mengeluh. Ia mengerti, tidak semua individu dapat memahami liku-liku perjuangan rakyat jelata. "Mengapa pekerjaanmu begitu lamban sih?" sembur Dewi suatu siang. "Sampai kapanpun ya, tetap saja petugas kebersihan. Jangan harap bisa naik pangkat," sindirnya seraya terkekeh bersama beberapa staf lain. Budi hanya membalas dengan senyuman tipis. Cercaan semacam itu sudah lazim ia terima, baik dari Dewi maupun dari kolega lainnya. Namun, yang mereka semua tidak ketahui, setiap senja, Budi selalu menghubungi ibundanya yang terbaring lemah akibat komplikasi ginjal. Setiap kali suara sang ibu terdengar sayu, namun penuh kehangatan di seberang sana, Budi senantiasa merasakan kekuatan baru dalam dirinya. "Bagaimana pekerjaanmu, Nak?" tanya ibunya lembut. "Lancar, Bu. Doakan Budi bisa mengirim uang obat bulan ini ya," jawabnya seraya menahan buliran air mata.
Tak seorang pun di kantor itu menyadari bahwa sebagian besar upah kecil Budi habis untuk membiayai pengobatan ibundanya. Ia rela bersantap seadanya, beristirahat di kamar kos sempit, dan tak pernah menghabiskan lebih dari Rp10.000 untuk jajan sehari. Namun, Budi tak ambil pusing. Yang terpenting adalah ibundanya dapat terus bertahan hidup. Suatu ketika, saat ia sedang membersihkan ruang pertemuan, seorang staf berujar dengan nada merendahkan. "Untuk apa sih petugas kebersihan sepertimu bekerja di sini? Sadar diri sedikitlah, ini kantor kelas atas, bukan tempatmu." Budi hanya tersenyum dan membalas pelan, "Saya hanya mencari nafkah yang halal, Mas." Itulah sosok Budi, seorang pria bersahaja dengan hati yang tulus, kualitas yang jarang ditemukan di era kini. Ia menyadari posisinya yang bukan siapa-siapa, namun ia meyakini bahwa selama ia berpegang pada kejujuran dan kesabaran, Sang Pencipta akan membimbingnya menuju keberkahan yang tak terduga. Roda nasib mulai berputar, dan waktu jua yang akan membuktikan siapa yang benar-benar tulus dan siapa yang sekadar memuja kedudukan. Waktu baru menunjukkan pukul 10 pagi, namun pekikan keras Dewi sudah menggema dari dalam ruangannya. "Budi, mengapa gelas di mejaku masih kosong? Apa kau tertidur di toilet, hah?" Dengan terburu-buru, Budi masuk membawa nampan kecil berisi air mineral dan secangkir kopi yang baru saja ia buat. Wajahnya dibasahi keringat, tangannya sedikit bergetar karena khawatir tumpah. "Maaf Bu, saya baru saja selesai membersihkan. Tadi ada tumpahan minyak," ucapnya pelan. Dewi menatapnya dingin lalu mendengus jengkel. "Alasanmu selalu sama, sudah tahu tugasmu hanya membersihkan, masa hal sekecil itu saja tak becus?" Budi tak membalas. Ia menundukkan kepala, kemudian dengan hormat meletakkan gelas dan kopi di meja Dewi. Namun, Dewi terus melancarkan omelan, seolah ingin meremukkan harga dirinya. "Kau harus bersyukur masih saya beri pekerjaan. Petugas kebersihan lain sudah saya pecat karena tidak disiplin. Jika kau tak berubah, tinggal menunggu giliran untuk diusir." Beberapa staf yang berada di luar ruangan berpura-pura sibuk, namun telinga mereka semua mendengarkan. Ada yang mencemooh, ada pula yang terkikik menahan tawa geli. Budi menyadari dirinya menjadi sasaran ejekan, namun ia tetap bersikap tenang. Baginya, harga diri bukanlah tentang membalas cacian, melainkan tentang mengendalikan diri demi tujuan yang lebih mulia, ibundanya. Setiap hari, penghinaan semacam itu bukanlah hal asing. Dewi bisa meledak marah hanya karena lantai sedikit basah, karena persediaan tisu di toilet menipis, atau karena kopi tidak sesuai seleranya. Semua kekeliruan, baik kecil maupun besar, selalu dilimpahkan kepada Budi. Pernah suatu ketika, di siang hari, saat tamu-tamu penting perusahaan hadir untuk rapat, pendingin udara di ruang pertemuan tiba-tiba mati. Dewi dilanda kepanikan, wajahnya memerah karena merasa dipermalukan. Siapa yang menjadi kambing hitam? "Budi, kau ini petugas kebersihan atau malah beban? AC rusak pun kau yang bertanggung jawab." "Tapi Bu, itu wewenang teknisi," Budi berani menjawab. "Pergi sana sebelum saya pecat kau hari ini juga." Budi hanya terdiam, hatinya terasa teriris, namun tak ada luapan amarah di sorot matanya, hanya rasa lelah yang ia sembunyikan di balik senyuman tipis. Di tengah segala perlakuan tak adil itu, ada satu tempat yang selalu menjadi penenang jiwanya, musola kecil di lantai dasar. Di sanalah Budi sering duduk sejenak, menenangkan batin. Ia tak pernah mengeluh, hanya memanjatkan doa, "Ya Allah, berilah hamba kesabaran. Anugerahkanlah aku kekuatan untuk terus bertahan demi ibuku." Setiap kali usai bersujud, ia akan meraih ponsel usangnya, menatap foto ibunya. Seorang wanita sepuh dengan sepasang mata teduh dan senyum hangat, raut wajah yang mengajarkannya untuk senantiasa merendahkan diri, bahkan ketika dunia menghinanya. "Jika kamu bekerja dengan jujur, Nak," pesan ibunya suatu malam melalui telepon. "Meskipun kamu hanyalah seorang tukang sapu, kamu lebih berharga dari mereka yang
menindas. Kalimat-kalimat itu adalah pilar yang menopang hati Budi. Ia tak pernah membalas, tak pernah murka. Cercaan demi cercaan telah menjadi santapan harian. Namun, ia yakin hujan tak akan selamanya mengguyur, akan tiba waktunya langit kembali terang. Dan di balik ketabahan hatinya, Budi tak pernah menyangka bahwa takdir tengah merajut sebuah kejutan besar untuknya. Hari itu, suasana kantor terasa lain dari biasanya. Lazimnya, lantai 2 akan riuh dengan gelak tawa staf, dering telepon yang tiada henti, serta langkah gesit para manajer yang sibuk mengejar target. Namun, pagi itu semuanya sunyi senyap. Budi datang seperti biasa, membawa pel dan ember. Namun, ketika ia mulai menyapu koridor, ia dihadapkan pada pemandangan yang membingungkan. Beberapa meja telah kosong, beberapa kotak kardus berisi barang-barang pribadi berserakan di sudut ruangan. Sebagian karyawan tampak tergesa-gesa mengemasi barang, sementara sebagian lainnya hanya duduk dengan raut wajah cemas. "Ada apa ini, Mas?" tanya Budi pelan kepada Anton, seorang staf senior. Anton menghela napas panjang. "Investor utama menarik diri, Budi. Katanya perusahaan sudah tidak sehat lagi. Sekarang, yang bisa mencari pekerjaan baru silahkan. Yang mau menunggu keajaiban, silahkan saja. Tapi aku tidak berani mengambil risiko." Budi terdiam, bukan karena ia khawatir kehilangan pekerjaan, melainkan karena ia tahu, bagi Dewi, ini adalah cobaan yang sangat berat. Sementara itu, Dewi terduduk lemas di ruangannya. Tangannya gemetar menggenggam laporan keuangan yang kini tak lagi menunjukkan angka hijau. Saldo kas utama perusahaan hanya tersisa jumlah yang bahkan tak cukup untuk membayar gaji karyawan bulan depan. Raut wajahnya yang dulu selalu terlihat tegas, kini tampak pucat. 3 hari sebelumnya, ia menerima surel pemberhentian kerjasama dari investor terbesar yang selama ini menopang 60% operasional perusahaan. Pemicunya adalah proyek besar yang gagal total dan tumpukan utang yang membengkak. Dewi tak pernah menyangka segalanya akan ambruk secepat ini. Ketika Budi masuk ke ruangannya seraya membawa kopi seperti biasa, Dewi hanya menatap kosong ke arah meja. Tak ada hardikan, tak ada letupan amarah. "Ada yang bisa saya bantu, Bu?" tanya Budi perlahan. Dewi hanya menggelengkan kepala. Air matanya nyaris tumpah, namun ia menahannya. Ia masih berupaya keras untuk terlihat tangguh. Meskipun secara bertahap, seluruh kekuatannya mulai hancur, dalam kurun waktu seminggu, lebih dari separuh karyawan mengundurkan diri. Meja-meja mulai lengang, telepon perusahaan jarang berdering, rapat-rapat dibatalkan, proyek-proyek besar dibekukan, dan ruang kantor yang dulunya syarat energi, kini terasa seperti gedung kosong tak berpenghuni. Di antara semua yang mulai menjauh, hanya Budi yang tetap hadir setiap hari dengan seragamnya yang usang. Ia masih membersihkan ruangan, tetap menyapa dengan santun, dan masih mengisi galon air, meski ia tahu tak seorang pun akan meminumnya. Suatu senja, Budi melihat Dewi duduk sendirian di kursinya, menatapi ruang kantor yang hening. Kali ini, bukan dengan tatapan penuh amarah, melainkan dengan sorot mata hampa, syarat akan kehampaan. Tak seorang pun staf senior datang menemaninya. Semua orang sibuk menyelamatkan diri masing-masing. Tak ada lagi sanjungan, tak ada lagi posisi. Yang tersisa hanyalah seorang wanita muda yang mulai kehilangan segala-galanya. Dan di sana, berdiri Budi, sang petugas kebersihan yang selama ini ia hina dan abaikan. Namun anehnya, hanya pria itulah yang masih tetap berada di sampingnya. Dewi belum menyadari bahwa masa-masa pelik ini hanyalah permulaan, dan bahwa kesetiaan paling murni justru berasal dari sosok yang paling sering ia remehkan. Senin pagi biasanya merupakan waktu paling sibuk di kantor Dewi, namun kini gedung itu sunyi senyap layaknya bangunan tua yang tak berpenghuni. Ruang rapat yang biasanya riuh dengan tawa dan diskusi, kini diselimuti debu. Komputer-komputer dimatikan, meja-meja bersih tanpa berkas tersisa. Satu persatu staf telah angkat kaki, membawa pulang sisa-sisa harapan mereka. Mantan manajer keuangan yang dulunya menjadi tangan kanan Dewi mengirim pesan singkat, "Maaf, saya tidak bisa melanjutkan. Saya harus memikirkan keluarga saya." Sekretaris pribadinya pun tak lagi muncul. Kabarnya, ia telah menerima tawaran pekerjaan di tempat lain yang lebih stabil. Dewi kini duduk sendirian di ruangannya. Dinding kaca di belakangnya memamerkan langit Bandung yang mendung seolah turut merasakan getir yang ia alami.
Di meja kerjanya masih berserakan map-map merah dan surat-surat tagihan yang tiada henti berdatangan. Namun gairah Dewi sudah nyaris pudar. Untuk pertama kalinya, Dewi merasa benar-benar terasing. Tak ada suara ketikan, tak ada ketukan pintu. Yang terdengar hanyalah detak jam dinding yang mengingatkan bahwa waktu terus berputar, bahkan ketika kehidupan seseorang seolah terhenti. Namun, di tengah keheningan yang menyesakkan itu, selalu terdengar satu jejak langkah kaki. Jejak langkah Budi. Setiap pagi ia tetap datang seperti biasa, membersihkan lantai, menyiram tanaman di lobi yang sudah mulai menguning, dan menyeduh kopi untuk Dewi, meski kini tak ada yang akan meminumnya. Hari itu, ketika Dewi keluar dari ruangannya, ia menemukan segelas air putih di mejanya. Di bawah gelas itu, terselip selembar kertas bertuliskan, "Tetap semangat, Bu, masih ada hari esok, Budi." Dewi membaca tulisan itu dalam diam. Tangannya menggenggam erat kertas kecil itu. Sebuah pesan yang amat sederhana, namun terasa jauh lebih murni daripada segala janji investor dan manajer yang pernah ia dengar. Dewi kemudian melangkah menuju pantry, tempat yang biasanya ia hindari karena tak ingin berinteraksi dengan karyawan rendahan. Di sana, ia mendapati Budi tengah mengepel lantai seraya bersenandung pelan. Suaranya sayup, namun terdengar menenangkan di tengah hiruk-pikuk dunia. "Dewi, mengapa kau masih datang?" tanya Dewi tiba-tiba. Budi menoleh sedikit terkejut, namun segera menunduk sopan. "Saya masih menerima gaji, Bu. Lagi pula, saya bekerja bukan hanya karena uang. Saya bekerja karena niat membantu selama masih dibutuhkan." Dewi menatap Budi lekat. Dahulu, ia memandang Budi sebagai beban, seorang pekerja yang lambat dan menjemukan. Namun kini, pria itu terasa seperti satu-satunya kenyataan di tengah fatamorgana dunia kerja yang pernah ia yakini. Hari-hari berikutnya, Dewi mulai membuka diri. Terkadang, ia duduk di pantry bersama Budi, sekedar menyeruput teh hangat dan bertukar obrolan ringan. Kadang, ia hanya terdiam, namun Budi tetap setia menemani, duduk beberapa meter darinya, memberikan ruang namun juga menghadirkan keberadaannya. Semakin hari, Dewi mulai menyadari bahwa ia tidak sekuat yang ia duga. Dan justru saat semua orang menjauh, ketika segala topeng status dan kekuasaan runtuh, hanya satu orang yang masih bersedia melihatnya sebagai seorang manusia. Bukan sekadar atasan, bukan demi uang, bukan pula karena jabatan, melainkan karena ketulusan hati. Dan orang itu adalah Budi, sang petugas kebersihan yang selama ini ia hina. Hujan telah membasahi kota sejak pagi. Awan kelabu menyelimuti angkasa, menciptakan atmosfer yang kian kelam. Di dalam gedung kantor yang kini nyaris tak berpenghuni, Dewi terduduk lemas di ruang kerjanya. Wajahnya pucat pasi, napasnya tersengal, dan tubuhnya menggigil hebat meskipun pendingin udara telah dimatikan. Sudah 3 hari ia bergulat melawan demam yang semakin memuncak. Awalnya ia mengira hanya kelelahan biasa, namun tubuhnya terus merosot. Makanan pun sulit ia telan. Ia mencoba menghubungi mantan sekretarisnya, namun panggilannya tak diangkat. Ia mengirim pesan kepada kakaknya, namun hanya dibalas dingin, "Maaf, aku sedang sibuk." Perlahan, Dewi menyadari bahwa di saat ia tak lagi memegang kekuasaan atau harta, semua orang yang dulunya mendekat kini berangsur menjauh. Bahkan anggota keluarganya pun mulai menganggapnya sebagai beban. Siang itu, Budi baru saja selesai membersihkan toilet ketika ia melihat Dewi berjalan terhuyung-huyung menuju lift. Wajahnya sangat pucat dan ia nyaris selimbung. Secara refleks, Budi bergegas lari dan menangkapnya, tepat sebelum tubuh Dewi menyentuh lantai. "Bu Dewi, Bu, astaga Bu, sadar?" Budi panik, berusaha menyadarkannya. Dewi sedikit membuka mata, lalu kembali tak sadarkan diri. Budi segera membopong tubuh Dewi yang ringan keluar dari gedung kantor, menerobos hujan deras yang turun tanpa ampun. Ia mencoba membawanya ke rumah sakit terdekat. Namun, begitu resepsionis melihat identitas Dewi dan status perusahaannya yang telah bangkrut, mereka menolak. "Maaf, tidak ada jaminan asuransi yang aktif. Kami tidak bisa melakukan rawat inap tanpa uang muka." Budi merasa marah dan kecewa, namun ia menyadari bahwa berdebat tak akan menyelamatkan nyawa Dewi. Dengan setengah berlari, ia membawa Dewi ke kamar kosnya sendiri. Sebuah kamar sempit di gang belakang pasar, tempat ia bernaung selama ini. Ia merebahkan Dewi di atas kasur tipisnya, menyalakan kipas angin, lalu menyelimuti tubuh wanita itu dengan kain hangat.
Dengan air yang ia panaskan di kompor kecil, ia mengompres dahi Dewi semalaman penuh. "Ayo bangun Bu, Ibu harus kuat, Ibu belum kalah," bisiknya pelan. Malam itu Budi tak terlelap sedikit pun. Ia menggenggam tangan Dewi seraya sesekali meneteskan air obat ke bibirnya. Di luar, rintik hujan terus melantun, dan di dalam kamar hanya suara napas berat Dewi yang terdengar. Pagi menjelang, Dewi perlahan membuka mata. Pandangannya buram, namun ia dapat merasakan sentuhan lembut di dahinya. Ia melihat Budi tertidur pulas sambil duduk di lantai. Kepalanya bersandar di sisi kasur. Tangannya masih erat menggenggam jari-jarinya. Butuh beberapa detik hingga Dewi menyadari di mana ia berada. Ini bukan rumah sakit, bukan hotel, bukan pula rumah mewahnya, melainkan sebuah kamar sederhana yang terasa jauh lebih hangat dari semua tempat yang pernah ia singgahi. Butiran air mata mengalir dari sudut matanya, bukan karena rasa sakit, melainkan karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan perlindungan tanpa syarat. Dan sosok yang melindunginya adalah Budi, pria yang selama ini ia remehkan. Sang petugas kebersihan yang tetap setia saat semua orang meninggalkannya. Cahaya pagi mengintip dari celah jendela kamar kos sederhana itu. Dewi membuka mata perlahan. Demamnya sudah sedikit mereda. Meskipun tubuhnya masih terasa lemas, hal pertama yang ia lihat adalah langit-langit kamar yang kusam. Kemudian kipas angin tua yang berputar lambat. Ini bukanlah tempat yang ia kenali. Lalu ia menoleh ke samping dan di sanalah Budi tertidur dalam posisi duduk bersandar di kasur tipis yang menjadi alas tidur Dewi. Wajah Budi tampak lelah, namun memancarkan ketenangan. Bahkan dalam tidurnya, ekspresinya pun tetap damai. Di pangkuannya masih terletak baskom kecil berisi air hangat dan kain lap, pertanda bahwa semalaman penuh ia menjaga Dewi tanpa henti. Dewi menahan napas, ada perasaan aneh yang menjalar di dadanya, sebuah rasa yang dulunya tak pernah ia biarkan hadir dalam hidupnya yang bergelimang kemewahan. Dewi tumbuh sebagai wanita yang kuat dan mandiri. Ia belajar untuk tidak menggantungkan hidup pada siapapun, bahkan pada keluarganya sendiri. Ia dididik untuk mencapai kesuksesan, untuk menjadi seorang pemimpin, dan ia berhasil melakukannya. Namun dalam proses itu, ia kehilangan sisi terpenting dari kemanusiaan, rasa percaya. Ia memperlakukan semua orang sebagai alat, termasuk Budi. Dahulu, Budi hanyalah petugas kebersihan yang ia pandang remeh. Ia kerap memarahinya tanpa alasan, menjadikannya pelampiasan dari segala stres dan tekanan. Ia tak pernah menanyakan kabarnya, tak pernah tahu bahwa pria itu tinggal di kamar kos sempit demi dapat mengirimkan uang untuk ibundanya yang sakit. Ia tak tahu karena ia memang tak peduli. Namun hari ini, di tengah sakit dan kesendiriannya, hanya satu orang yang tetap hadir. Seseorang yang tak pernah mengeluh, tak pernah menuntut, tak pernah menjauh. Tangannya yang kasar akibat kerja keras, kini berubah menjadi tangan yang paling lembut saat menggenggam jari-jari Dewi. Butiran air mata Dewi perlahan menetes, tak tertahankan. Budi terbangun karena merasakan tangannya bergerak. Ia melihat Dewi sudah tersadar dan dengan sigap mengambil air minum. "Bu, Ibu sudah bangun, alhamdulillah. Ini minum dulu ya, pelan-pelan." Dewi menerima gelas itu dengan tangan gemetar. Matanya menatap Budi penuh makna. "Mengapa kamu bisa sebaik ini padaku?" tanyanya lirih. Budi tersenyum. "Karena saya tahu rasanya jatuh dan ditinggalkan. Dan saya tahu Ibu sedang sendiri saat ini. Kalau bukan saya yang membantu, siapa lagi?" Dewi tertunduk, suaranya bergetar. "Padahal aku dulu berlaku jahat padamu." Budi menggeleng pelan. "Saya tak pernah menyimpan dendam, Bu. Saya bekerja bukan untuk dipuji. Saya bekerja karena niat membantu ibu saya dan membantu siapapun yang membutuhkan." Ucapan lugas itu terasa seperti tamparan keras bagi Dewi. Seseorang yang dulu ia anggap remeh justru memiliki hati yang jauh lebih mulia daripada siapapun yang pernah mengelilinginya. Ketika ia terbaring tak berdaya, Budi adalah secercah cahaya yang menuntunnya keluar dari kegelapan. Budi adalah satu-satunya tangan yang tetap menggenggam saat dunia melepaskan. Dan pada titik itulah Dewi mulai berubah. Bukan secara instan, melainkan bertahap. Hatinya mulai terbuka, menerima kenyataan bahwa terkadang kasih sayang datang dari arah yang paling tak terduga. Matahari pagi menyelinap masuk melalui celah genteng kamar kos Budi yang sederhana.
Di meja kecil sudut ruangan tergeletak 2 cangkir teh hangat dan selembar kertas kosong. Dewi menatap kertas itu dalam keheningan. Sementara Budi duduk di lantai membersihkan wajan tua yang baru ia beli dari pasar lokal. "Jika aku memulai usaha makanan, maukah kau membantu, Budi?" tanya Dewi tiba-tiba. Budi menoleh, tersenyum seperti biasa. "Maksudnya catering begitu, Bu?" "Ya," angguk Dewi pelan. "Aku tidak bisa bekerja di kantor lagi. Seluruh aset sudah terjual dan reputasi perusahaanku hancur di mata para investor. Namun aku tak ingin menyerah." Budi meletakkan wajan lalu duduk di samping Dewi. "Saya akan membantu, Bu. Apa saja. Mau memasak, membersihkan dapur, mengantar makanan, semua saya siap." Dewi menatap Budi lama. Tak ada sedikit pun keraguan dalam jawabannya, hanya ketulusan murni yang membuat Dewi merasa tidak lagi sendiri. Beberapa hari berselang, dengan sisa dana yang amat minim, Dewi menyewa sebuah dapur mungil di bagian belakang rumah kontrakan seorang kenalan lama. Bermodalkan peralatan seadanya dan resep warisan ibundanya yang dulunya piawai memasak, ia memulai rintisan usaha catering rumahan bernama Rasa Setia, sebuah nama yang terinspirasi dari sosok yang tak pernah meninggalkannya. Setiap hari, mereka bekerja sejak fajar menyingsing. Dewi meracik masakan, sementara Budi membantu memotong bahan, mencuci perlengkapan, mencatat pesanan, hingga mengantar hidangan dengan sepeda motor bekas yang telah berkarat. Tangan mereka acap kali terluka karena tergesa-gesa dan tubuh mereka didera kelelahan. Namun tak satu pun dari mereka melontarkan keluhan. Dewi, yang dulu hanya akrab dengan presentasi dan laporan, kini berdiri di dapur yang panas, memegang sendok sayur dan penggorengan. Namun, ia merasa lebih hidup dari yang pernah ia rasakan. "Saya baru tahu Bu Dewi bisa memasak, Bu," celetuk Budi seraya mengepel lantai dapur. Dewi tertawa. "Kalau hidup sedang terdesak, semua bakat akan muncul, Budi." Hari-hari berlalu perlahan, namun syarat makna. Pesanan mulai berdatangan dari warung-warung, perkantoran skala kecil, bahkan beberapa tetangga yang menggemari masakan rumahan Dewi. Tak jarang, Dewi merasa canggung saat harus mengantar makanan sendiri kepada pelanggan. Namun, setiap kali ia merasa malu, Budi akan berujar, "Yang penting halal, Bu. Merasa malu karena pekerjaan itu salah tempat." Kalimat-kalimat itu menjadi mantra penyemangat. Pada malam harinya, mereka duduk bersama mencatat pemasukan dan pengeluaran harian. Budi, meskipun hanya lulusan SMA, ternyata sangat cermat dalam mencatat dan mengelola keuangan. Dewi sempat tak percaya, namun akhirnya ia menyerahkan sepenuhnya bagian keuangan kepada Budi. "Aku dulu selalu melihatmu sebagai petugas kebersihan yang tidak tahu apa-apa," kata Dewi suatu malam. "Padahal kamu lebih teliti daripada manajer keuanganku dahulu." Budi hanya tersenyum sambil menunduk. "Saya hanya belajar dari kehidupan, Bu. Hidup yang mengajarkan saya bagaimana cara berhemat, bersabar, dan pantang menyerah." Perkataan itu menusuk tajam hati Dewi. Dahulu, ia sombong karena merasa memiliki jabatan dan pendidikan tinggi. Namun, saat segalanya runtuh, justru orang yang paling ia remehkanlah yang membantunya bangkit. Kini, mereka bukan lagi atasan dan bawahan. Mereka adalah dua pejuang kehidupan, berdiri di sisi yang sama, saling menopang, saling menguatkan. Dan meskipun usaha mereka masih berskala kecil, Dewi tahu ia telah menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada perusahaan bernilai miliaran, seorang teman sejati bernama Budi. Bulan-bulan berlalu, dan pagi itu dapur kecil Dewi tak lagi sepi. Aroma masakan menyeruak hingga ke gang depan, mengundang para tetangga untuk kerap menjenguk. Di sisi dapur, Budi tengah memotong ayam dengan sigap, sementara Dewi memeriksa daftar pesanan yang terus bertambah. "Budi, kita mendapat pesanan lagi dari kantor Bapak Hermawan, 50 kotak nasi liwet," seru Dewi dengan mata berbinar. Budi tersenyum. "Alhamdulillah, Bu, sepertinya kita perlu membeli rice cooker tambahan." Kini, mereka tak hanya melayani pesanan kecil, namun juga catering rutin mingguan untuk beberapa kantor dan acara keluarga.
Ulasan positif di media sosial mulai membanjiri, sebagian besar memuji cita rasa rumahan dan pelayanan mereka yang ramah. Dewi, yang dulu dikenal sebagai atasan berhati dingin dan perfeksionis, kini telah bertransformasi. Ia menyapa pelanggan dengan hangat, bahkan mengantar pesanan sendiri jika Budi sedang sibuk. Tak ada lagi rasa malu. Ia memahami bahwa pekerjaan bukanlah tentang gengsi, melainkan tentang ketulusan hati. Pelanggan pun mulai mengenal mereka sebagai pasangan kerja yang serasi. "Ibu yang memasak, Mas Budi yang mengantar ya?" tanya seorang ibu rumah tangga langganan. Dewi tersenyum. "Iya Bu, kami tim yang solid." Setiap malam, mereka duduk di meja kayu kecil, menyusun strategi. Budi dengan buku catatannya, Dewi dengan ide-ide promosi kreatif. Meskipun sederhana, ada rasa bangga di setiap pencapaian. Mereka bahkan sudah bisa mempekerjakan 2 ibu tetangga untuk membantu memasak dan membungkus makanan. "Budi," ujar Dewi suatu malam, "aku dulu mengira kebahagiaan itu bersumber dari jabatan tinggi dan mobil mewah. Tapi ternyata rasanya berbeda ya, ketika semua ini adalah hasil dari jerih payah sendiri." Budi mengangguk pelan. "Rasanya lebih mendalam Bu, karena kita tahu setiap butir nasi yang keluar dari dapur ini ada perjuangan di baliknya." Perubahan tak hanya terjadi pada usaha mereka, melainkan juga pada diri Dewi sendiri. Dewi, yang dulu angkuh dan syarat gengsi, kini menjelma menjadi pribadi yang lebih lembut, penuh empati. Ia tak lagi menilai orang dari penampilan atau jabatan, sebab ia pernah terjatuh dan merasakan pahitnya diremehkan. Suatu hari, saat sedang mengantar pesanan ke sebuah kantor kecil yang baru menjadi pelanggan, Dewi ditatap oleh salah satu staf muda yang mengenalinya. "Bu Dewi, yang dulu pemilik PT Karisma Global?" Dewi terdiam sejenak, lalu tersenyum. "Iya benar." Staf itu tercengang. "Kok sekarang?" "Saya sedang belajar memulai dari nol," jawab Dewi tenang. "Dan saya bersyukur masih bisa bekerja dengan jujur." Perkataan itu membuat staf tersebut terdiam penuh kekaguman. Kini, Dewi bukan lagi wanita yang dibanggakan karena status dan kekayaan, melainkan karena keberanian dan ketulusan untuk bangkit. Dan di balik semua ini, ada Budi, sosok yang tak pernah lelah memberikan dukungan. Walaupun dulu hanya dianggap sebelah mata, Dewi tak lagi memandangnya sebagai seorang petugas kebersihan. Bagi Dewi, Budi adalah rekan sejati, dan perlahan mungkin lebih dari itu. Malam itu, hujan rintik-rintik membasahi atap rumah kontrakan yang kini telah berubah menjadi dapur usaha kecil mereka. Di dalam, Dewi duduk terdiam di ruang tamu, memandangi Budi yang sedang mencuci panci-panci besar di dapur. Wajah Budi basah oleh uap dan percikan air, namun senyumnya tak pernah luntur. "Budi," bisik Dewi pelan, nyaris tak terdengar. Ia tak tahu kapan persisnya hatinya mulai berubah. Mungkin saat Budi menggendongnya ke klinik di tengah malam, atau ketika Budi rela menahan lapar demi membelikan obat, atau bisa jadi saat ia melihat pria itu tersenyum walau dicaci, tetap membantu walau dihina. Perasaan itu tumbuh secara diam-diam, layaknya benih yang tak pernah ia tanam, namun tiba-tiba mulai berakar kuat. Namun, Dewi tak berani jujur, bukan karena ragu pada Budi, melainkan karena malu pada dirinya sendiri. Ia pernah menghina pria itu, memperlakukannya seolah tak bernilai. Siapakah dirinya sekarang hingga pantas mencintai lelaki sebaik itu? "Aku tidak pantas," gumamnya, menunduk dalam-dalam. Tetapi perasaan tak dapat dibohongi. Setiap kali Budi tersenyum, Dewi merasakan kehangatan. Setiap kali Budi menunjukkan kekesalan saat ia kelelahan namun memaksakan diri bekerja, hatinya tersentuh. Budi bukan hanya menjadi penopang utama usahanya, melainkan juga pelindung rahasia bagi hatinya yang dulu keras membatu.